Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Pendidikan Inklusi. Di sini, kami akan menyampaikan video pembelajaran terkait materi karakteristik anak berkebutuhan khusus berdasarkan klasifikasinya. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri sebagai penyampaian materi yang pertama, Anissa Dwi Utami Marpaung dengan nomor NIM 2303, rekan saya Nur Izati dengan nomor NIM 2383 sebagai penyampai materi yang kedua, dan Miftahul Jannah dengan nomor NIM 2300-127 sebagai penyampai materi yang ketiga. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus berdasarkan klasifikasinya, di mana ini terbagi menjadi ada yang anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, dan anak tunalaras. Baiklah, materi yang pertama ialah anak tunanetra. Anak tunanetra ialah anak yang mengalami kelainan atau gangguan fungsi penglihatan yang dinyatakan dengan tingkat ketajaman penglihatan atau visus centralis di atas 20/200. Dan secara pedagogisnya pasti membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajarnya di sekolah. Anak tunanetra ialah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya sehari-hari, di mana layanan khusus dalam pendidikan mereka berupa membaca dan menulis berhitung yang diperlukan huruf Braille bagi yang buta, dan bagi yang sedikit penglihatannya atau low vision diperlukan kaca pembesar atau huruf yang bercetak besar, dan media yang dapat diraba, didengar maupun diperbesar. Pada anak tunanetra ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama ialah secara fisik, anak tunanetra nampak sekali adanya kelainan pada organ penglihatan atau matanya, di mana secara nyata dapat dibedakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Yang kedua, secara motorik, anak-anak tunanetra kehilangan pengalaman visual yang menyebabkan mereka kurang mampu melakukan orientasi lingkungan. Yang ketiga, secara perilaku, anak tunanetra sering. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Izati dengan NIM 2003083 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu anak tunarungu. Tunarungu ada istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seorang anak. Kondisi ini menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang khas berbeda dari anak-anak normal pada umumnya. Anak tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Beberapa karakteristik anak tunarungu yaitu dari segi fisik, cara berjalannya kaku, agak membungkuk, pernapasannya pendek dan tidak teratur, serta cara melihatnya beringas. Dari segi bahasa, miskin akan kosakata, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan, dan tata bahasanya kurang teratur. Dari segi intelektual, kemampuan intelektualnya normal dan perkembangan akademiknya lamban akibat keterbatasan bahasa. Dari segi sosial emosional, sering merasa curiga dan syok prasangka dan sering bersikap agresif. Yang ketiga yaitu anak tunagrahita. Tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Untuk memahami karakteristik anak tunagrahita, maka perlu disesuaikan dengan klasifikasinya, karena setiap kelompok tunagrahita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik anak tunagrahita secara umum menurut James D. dicirikan dalam hal kecerdasan sosial, fungsi mental, dorongan, dan emosi, kepribadian, serta organisme.
Baiklah, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 203127. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu tentang anak tunadaksa. Anak tunadaksa ini merupakan anak yang mengalami kelainan fisik atau cacat tubuh yang menetap pada anggota gerak, tulang, sendi, atau otot. Mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan anggota gerak dan kelumpuhan yang disebabkan karena kelainan yang ada di syaraf pusat atau otaknya. Anak tunadaksa ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu mengalami gangguan motorik berupa kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan yang tidak dapat dikendalikannya, dan melakukan gerakan yang ritmis, serta gangguan keseimbangannya. Yang kedua, anak ini mengalami gangguan sensoris, berupa seperti gangguan penglihatan, pendengaran, peraba, ataupun pencium dan perasanya. Yang ketiga, mengalami gangguan kecerdasan berupa kelainan motorik, otot, bicara, terutama pada organ artikulasi seperti lidah, bibir, dan rahang bawah. Yang keempat, ada mengalami gangguan berbicara. Yang kelima, mengalami gangguan emosi dan penyesuaian sosialnya. Dan selanjutnya yaitu ada anak tunalaras, merupakan anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat yang terjadi pada usia anak remaja dan sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga dapat merugikan anak maupun lingkungannya, maka akan mengembangkan potensi memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Dan ada pun beberapa karakteristik pada anak tunalaras ini. Yang pertama, mengalami gangguan perilaku, yaitu seperti suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak, atau melawan, dan sulit konsentrasi, tidak mau bekerja sama. Dia tuh so asik, ingin menguasai orang lain dan mengancam, berbohong, tidak bisa diam, lalu tidak dapat dipercaya, suka mencuri, mengejek, dan sebagainya. Yang kedua itu ada mengalami kecemasan seperti khawatir, ketakutan, merasa tertekan, tidak mau bergaul, menarik diri, kurang percaya diri, bimbang, sering menangis, malu, dan sebagainya. Yang ketiga ada kurang dewasa. Ini merupakan suka berfantasi, berangan-angan, mudah dipengaruhi, kaku, pasif, suka mengantuk, mudah bosan, dan sebagainya. Yang keempat ada sosial dan emosinya. Pada sosial dan emosinya ini dia sering melanggar norma masyarakat, sering mengganggu dan bersifat agresif, dan secara emosional sering merasa rendah diri dan mengalami kecemasan. Baiklah, inilah penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.